Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permasalahan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Jadi, di sini saya akan membahas tentang 4 soal yang telah diberikan. Yang pertama, artikel apa saja yang telah diberikan. Yang kedua, permasalahan apa yang dapat diangkat dalam artikel tersebut. Yang ketiga, sebagai generasi muda, solusi apa yang dapat Anda berikan. Dan yang terakhir adalah berikan kesimpulan saya. Yang pertama, apa yang dibahas pada artikel tersebut. Artikel tersebut membahas tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Perkembangan teknologi, terutama internet dan media sosial, menimbulkan berbagai ancaman seperti penyebaran ideologi alternatif, radikalisme, polarisasi, individualisme, konsumerisme, hoaks, serta lemahnya pengawasan digital. Artikel tersebut menekankan bahwa Pancasila harus ditafsirkan secara ulang, kreatif, agar tetap relevan dan menjadi pedoman bagi masyarakat di tengah perubahan zaman. Artikel ini juga menyoroti bahwa Pancasila perlu ditafsirkan kembali secara kreatif dan relevan agar tetap menjadi pedoman hidup masyarakat. Selain itu, bahas pula pentingnya pendidikan Pancasila dan literasi digital dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa di tengah tantangan zaman. Soal yang kedua, kenapa bisa terjadi permasalahan tersebut? Permasalahan tersebut muncul karena beberapa faktor, di antara lain yang pertama, arus informasi yang sangat cepat sehingga ideologi luar mudah masuk tanpa filter. Dan yang kedua, algoritma media sosial yang memicu polarisasi dengan konten provokatif. Yang ketiga, gaya hidup digital yang mendorong individualisme dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai gotong royong. Dan yang keempat, hoaks yang mudah tersebar karena rendahnya literasi digital. Yang kelima, regulasi pemerintah yang tertinggal dari perkembangan teknologi. Dan yang keenam, pendidikan Pancasila yang kurang menarik sehingga generasi muda memahami maknanya. Dan yang ketujuh, rendahnya etika dan tanggung jawab dalam beraktivitas digital. Dan yang kedelapan, kompetensi ideologi global yang mudah diakses melalui internet dan media sosial lainnya. Dan yang kesembilan, kurangnya konten positif tentang adanya Pancasila di ruang digital. Dan yang kesepuluh, budaya instan membuat masyarakat lebih menyukai informasi cepat dan dangkal. Dan soal yang nomor 3, solusi apa sebagai generasi muda? Dan saya sebagai generasi muda dapat berperan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan literasi digital dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkan informasi tersebut. Yang kedua, membuat dan membagikan konten positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, mengikuti seminar, diskusi, atau komunitas yang memperkuat pemahaman kebangsaan. Yang keempat, melawan intoleransi dan radikalisme dengan melapor konten berbahaya. Dan yang kelima, memanfaatkan teknologi untuk membuat video, poster, kampanye yang kreatif. Yang keenam, menjadi agen perubahan lingkungan digital dengan bersikap positif dan bijak. Yang ketujuh, membiasakan dialog sehat serta menghargai perbedaan pendapat. Dan yang kedelapan,
memberikan integritas digital yang jujur dan sopan dan bertanggung jawab. Yang kesembilan, mengikuti pelatihan keamanan digital. Dan yang terakhir, mengajak teman-teman sebaya untuk ikut berkarya dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Adapun juga soal terakhir, melalui kesimpulan tersebut, era digital membawa banyak tantangan Pancasila seperti maraknya hoaks, polarisasi, ideologi alternatif, dan juga rendahnya literasi digital. Namun, teknologi juga dapat menjadi peluang besar untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan jika digunakan secara bijak melalui kerjasama antara pemerintah, pendidikan, dan juga platform digital. Masyarakat, Pancasila dapat tetap relevan. Generasi muda memiliki peran penting sebagai penjaga dan juga pembaru Pancasila dengan menyebarkan konten positif, meningkatkan literasi digital, serta memperlihatkan nilai Pancasila di dalam dunia maya. Dengan upaya bersama, Pancasila akan tetap menjadi pedoman utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya ucapkan minta maaf. Sekian dari saya. Om Santi.